Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, Ibu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa hadir di pertemuan Allah ini dalam keadaan yang baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Bapak sehat, Pak? Nah, sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa terus menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam harus senantiasa kita sampaikan, kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita semua selaku umat beliau yang insyaallah senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita berharap kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-23. Saya bacakan terlebih dahulu hadisnya. An Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wasubhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samai wal ard. Wassalatu nurun, wassadaqatu burhanun, wassabru diya'un, wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kullun nasi yaqulu maba'i'u nafsahu wa mu'tiquha aw mu'tiquha. Rawahu Muslim. An Abi Malikin, dari Abu Malik Al-Harits ibn Asim, Haris Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru, kesucian itu adalah syatrul imani, sebagian dari iman. Walhamdulillahi, dan kalimat alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan, memberatkan timbangan atau memenuhi timbangan. Wasubhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samai wal ard. Kalimat subhanallah walhamdulillah tamla'ani, keduanya memenuhi
ma bainas sama'i wal ard, apa saja antara langit dan bumi. Was-sholatu nurun, salat itu adalah cahaya. Was-shadaqatu burhanun, sedekah itu bukti nyata, burhan. Was-sabru diyaun, dan sabar itu adalah pelita, sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka, dan Al-Qur'an itu adalah hujjah bagimu, au alaika, atau atasmu. Kullun nasi, setiap manusia, yaghdu faba'i'u nafsahu, berusaha menjual dirinya, wa mu'tiquha, maka dia menjadi merdeka atau bebas dari adab, au mubiquha, atau menjadi binasa karena adab. Hadis riwayat Muslim. Ibu bapak adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memuat berbagai dasar-dasar agama Islam sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid rahimallahu taala sebagai berikut. Beliau mengatakan hadzal haditsu aslun min usulil Islam wa qad ishtamala ala muhimmatin min qawaidil Islam wa din. Hadzal hadis, kata beliau, kata Ibnu Daqiq Al-Aid, beliau mengatakan hadis ini adalah aslun min usulil Islam, dasar dari dasar-dasar Islam, fondasi dari fondasi-fondasi Islam. Wa qad ishtamala ala muhimmatin, dan di dalamnya terdapat perkara-perkara yang sangat penting, muhimmatin, perkara-perkara yang sangat penting, min qawaidil Islam, yaitu dasar-dasar atau kaidah-kaidah Islam, wad-din, dan agama. Itulah Syekh Ibnu Daqiq mengatakan bahwa hadis ini merupakan atau memuat berbagai dasar-dasar agama Islam. Dalam hadis ini dijelaskan berbagai macam fadilah atau keutamaan berbagai amal soleh atau amal ibadah, baik ibadah lisani, ibadah badani, ibadah qalbi, maupun ibadah mali. Para ulama sering membagi ibadah menjadi 4. Maka dari hadis ini bisa dikelompokkan ke 4-4-nya. Yang pertama namanya ibadah. Yang pertama namanya ibadah lisani. Badani, dari hadis tadi seperti apa? Bersuci, taharah, kemudian sholat, membaca Quran, termasuk ibadah badani. Dan yang ketiga namanya ibadah qalbi. Hadis tadi adalah as-sabru, kesabaran. Dan yang keempat ibadah mali, harta, yaitu sedekah. Hadis ini juga menunjukkan kemurahan dari Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya dengan memberikan berbagai alternatif peribadatan tambahan. Di samping ada ibadah pokok yang wajib, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini memberikan peluang sangat besar kepada kita untuk melakukan tambahan-tambahan ibadah yang nilainya luar biasa besar. Hadis ini juga mengisyaratkan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan yang berbeda-beda dalam kemampuan dan kecenderungan dalam ibadah sunnah. Ada orang yang suka ibadah sunnahnya itu puasa. Ada orang yang suka ibadah sunnahnya dioptimalkan atau dibaca. Ada yang orang ibadah sunnahnya itu yang sangat dikuatkan ada sedekah. Ada zikirnya dan lain sebagainya. Dan tidak semuanya itu bisa. Tapi kalau kita mempunyai salah satu amalan sunnah yang bisa kita istiqomahkan, insya Allah itu keutamaan kita. Jika kita perhatikan dari hadis tadi terkandung amalan-amalan yang ringan dan mudah, tetapi bernilai pahala besar. Hadis ini juga menunjukkan sumuliyatul Islam, keparipurna
sebagai agama yang memperhatikan berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari aspek pribadi, aspek sosial, aspek ruhiyah maupun aspek badani, aspek fisik. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biografi rawi. Nama rawi atau perawi hadisnya adalah Abu Malik. Dapat lakop gelar Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari. Al-Ash'ari ini adalah nisbah kepada suatu kabilah yang ada di Yaman, yang disebut Al-Ash'ariyun. Al-Ash'ariyun adalah kabilah yang ada di Yaman. Ini bukan nisbat kepada pengikut Al-Ash'ari, bukan, tapi kepada kabilah yang ada di Yaman, Al-Ash'ariyun. Terkait dengan namanya, Imam An-Nawawi rahimahullah taala pernah mengatakan, wa amma Abul Maliki fahtalafa fi ismihi faqila Al-Haris waqila Ubaid waqila Ka'ab ibnu Asim waqila Amrun wa huwa ma'dudun bisyamiyyin. Artinya, adapun Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari, perawi hadis, kata Imam An-Nawawi, telah terjadi perbedaan pendapat tentang nama aslinya itu siapa. Ada yang mengatakan nama aslinya Al-Haris. Wakila ada yang mengatakan namanya Ubaid. Wakila juga ada yang menyebut Ka'ab bin Asim. Dan ada pula yang menyebut namanya adalah Amr. Dia Abul Asim Abul Malik tadi tercatat sebagai penduduk Syamiyin Syam. Abul Malik atau yang namanya ada yang mengatakan Al-Haris, ada yang mengatakan Ubaid, ada yang mengatakan Ka'ab bin Asim, ada yang mengatakan Amru. Dia tercatat tinggal atau menetap di Syam sebagai penduduk Syam. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa Abu Malik Al-Ash'ari adalah seorang sahabat Nabi yang wafat terkena penyakit Ta'un pada tahun 18 Hijriah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa Abu Malik Al-Ash'ari adalah salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau wafat terkena penyakit Ta'un. Ta'un, kita seperti corona, COVID, yang meninggal pada tahun 18 Hijriah Yaman. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas terkait dengan biografi perawi hadis tadi. Sekarang kita lihat makna hadis. Matan poin yang pertama, at-tuhuru syatrul. At-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru, kesucian itu adalah syatrul iman, sebagian dari. Ini hadis yang sahih kaitannya dengan makna ini. Kesucian adalah sebagian dari iman. Adapun ada pepatah Arab yang sering dipakai, an-nadzafatu minal iman. Juga Bapak Ibu dengar kalimat ini, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu adalah bagian dari iman. Maknanya mirip dengan ini. At-tuhuru syatrul iman. Tapi hadis yang sahih kaitannya dengan ini adalah at-tuhuru syatrul. Yang dimaksud at-tuhuru syatrul iman ini yaitu menjaga kesucian badan dengan berwudu dan lainnya adalah sebagian dari kesempurnaan. Adapun sebagian yang lainnya adalah kesucian hati dan. Sehingga dari kalimat ini kita paham at-tuhur yang dimaksud suci di sini ada dua. Yang pertama adalah dohir, berupa badan,
Dan yang kedua adalah batin. Apa? Hati. Sebagaimana pendapat dari Al-Ghazali. Al-Ghazali menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kesucian di sini adalah kesucian hati dari kedengkian, dari iri hati, dendam dan lainnya. Sebab kata beliau, keimanan yang utuh tidak akan terwujud kecuali dengannya. Barang siapa yang sudah menunaikan 2 kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka ia telah memperoleh 1 bagian dari iman. Dan barang siapa yang membersihkan hatinya, maka imannya menjadi utuh. Al-Ghazali mengatakan yang dimaksud hadis ini at-tuhur adalah kesucian hati sebagai penyempurna dari syahadat. Barang siapa yang bersyahadah, 2 kalimat syahadat, maka mendapat separuh dari iman. Ketika dia mensucikan, membersihkan hatinya, maka dia mendapatkan kesempurnaan iman. Ini salah satu pendapat Al-Ghazali. Sedangkan Syekh Imam bin Muhammad Al-Ansari rahimahullah ta'ala, beliau berkata, At-tuhuru dengan huruf ta yang didhammahkan. At-tuhuru dengan huruf ta yang didhammahkan, artinya kata beliau adalah bersuci dengan air dari berbagai hadas. Bersuci dengan air dari berbagai hadas. Hadas itu ada 2, hadas besar dan hadas kecil. Ini masuk dalam kategori at-tuhur kata Syekh Ismail bin Ansor. Maka kata beliau, hadis ini lebih cenderung ke arah bersuci dalam konteks dohir. Bersuci dalam konteks dohir. Syatrul iman artinya setengah dari iman. Karena bagian keimanan itu ada 2 parameter. Pertama, membersihkan dan mensucikan hati. Dan yang kedua, mensucikan yang dohir. Sehingga yang dimaksud syatrul iman tersebut, syatrul iman, bahwa al-tuhur di sini maksudnya adalah kesucian dohir. Itu separuh dari iman. Satunya lagi apa? Kesucian batin. Ini sedikit berbeda dengan pendapat Al-Ghazali. Al-Ghazali tadi, al-tuhur di situ adalah kesucian hati, itu separuh dari syahadatnya. Kalau Syekh Ismail bin Muhammad, at-tuhur di sini maksud adalah kesucian badan dari hadas, menjadi separuh iman, karena yang satunya lagi adalah kesucian hati. Maka tetap sama-sama utuh ketika melakukan suci dohir dan suci batin. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks hadis ini, maka makna at-tuhur adalah bersuci dari hadas, yaitu dengan wudu, dari hadas kecil atau dengan hadas besar dengan mandi wajib. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-wudu'u syatrul iman. Al-wudu'u syatrul iman. Wudu itu adalah sebagian dari iman. Wudu itu separuh dari iman. Apa maksudnya di sini? Maksudnya iman di sini artinya sholat. Maka wudu adalah separuh dari sholat. Sehingga siapapun yang sholat kok tidak wudu, maka tidak sah sholat. Ketika seseorang sudah berwudu untuk sholat, maka dia telah melakukan separuh dari sholat. Al-wudu'u syatrul iman. Wudu itu adalah sebagian dari iman. Yang seperti apa? Dalam hadis yang lain di kalimatnya agak berbeda. Isbahul wudu'u syatrul iman. Kalau tadi dalam hadis Tirmidzi dikatakan al-wudu'u syatrul iman. Dalam riwayat yang lain, isbahul wudu'u syatrul iman. Apa artinya?
Isbahul wudu artinya menyempurnakan wudu. Itu adalah satrul iman, separuh dari iman. Jadi wudu yang bisa dikatakan sebagian dari iman adalah yang sempurna. Tidak hanya sekedar wudu, tapi wudu yang sempurna sesuai dengan sunnah Nabi, menjaga tertibnya, jauh dari hal-hal yang tidak selayaknya terjadi ketika wudu. Bukan wudu yang serampangan, asal sembarangan, yang tidak mengikuti aturan ketika Adapun wudu yang sempurna, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan keutamaan yang luar biasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ini wudu yang sempurna, menyempurnakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hal adullukum alama yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbahul wudu'i 'alal makari wa kasratul khuta ilal masajid wa intidharus sholati ba'da sholah. Wa dzalikumut rawahu at-Tirmidzi. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala maukah kamu aku tunjukkan alama yang bukoh bil khotoh, pada sesuatu perbuatan yang dengannya dapat menghapus dosa dan kesalahan. Rasul mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan pada suatu amalan, pada suatu perbuatan yang dengannya kalau kita lakukan perbuatan itu yang Allah akan menghapuskan dosa dan kesalahan. Wa yarfa'u bihi darajat, dan meninggikan atau mengangkat derajat kalian dengan amalan itu. Rasul mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan pada suatu perbuatan, suatu amalan yang ketika kalian melakukan amalan itu, dosa kalian dihapus, derajat kalian ditinggikan, diangkat Allah Subhanahu wa taala. Qalu, maka para sahabat berkata, bala ya Rasul. Mau ya Rasul. Kali itu bapak yang ditanya, jawabannya sama ada. Bala ya Rasulullah, siap. Ya, mau ya Rasul. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, isbahul wudu'i 'alal makari. Amalan yang pertama kata Rasulullah supaya dosa kalian dihapus oleh Allah, derajat kalian ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah isbahul wudu'i 'alal makari. Apa artinya? Menyempurnakan wudu 'alal makari, pada keadaan kondisi yang tidak mengenakan. Menyempurnakan wudu pada keadaan, pada kondisi yang tidak mengenakan. 'Alal makari. Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan yang dimaksud makari di sini dua hal. Sebagaimana dikatakan oleh beliau, wal makarihu takunu bi syiddatil bardi wa 'alal jismi wa nahwihi. Yang dimaksud makari, sesuatu yang tidak mengenakan ini kondisinya dua hal. Yang pertama adalah bisyiddatil bardi, dingin yang sangat. Bapak Ibu pernah wudu pada kondisi yang sangat dingin? Gimana? Malas. Mau ngambil air aja malas luar biasa. Tapi dia berwudu dengan sempurna. Yang kedua, wa 'alamil jismi, berwudu pada saat badan ini sulit kena air. Maksudnya dalam kondisi yang nggak mau kena air. Kadang kita ya, inginnya nggak mau kena air, dan juga nggak sakit. Tapi kalau sakit dalam kondisi sakit berat ada rusak. Kalau kita sehat, tetapi nggak pengen kena air saja gitu.
namanya? Amalan yang akan mengangkat derajat kita dan menghapus dosa dan kesalahan kita adalah isbahul wudu'i alal Bapak malam-malam jam 3 bangun mau wudu rasanya gimana? Males, rasem gitu Bu. Tapi kok dia maksa wudu, kemudian setelah wudu dia sholat, luar biasa, luar biasa. Ibu-ibu, apa namanya, bapak-bapak sedang terus pakaian sudah rapi, pakai sepatu, pakai lipstick, kemudian mau sholat, wudu boten, wudu boten, kan malas, sulit rasanya. Tapi dia melakukan wudu dengan sempurna, maka itu bagian dari amalan yang bisa menghapus dosa dan meningkatkan. Yang kedua kata Rasulullah, memperbanyak langkah kaki menuju masjid. Ini juga amalan kata Rasulullah. Kalau kita lakukan, dosa kita dihapus, derajat kita diangkat, dinaikkan oleh Allah. Dalam sebuah riwayat, ketika kita melangkah, kaki kanan melangkah, derajat dihapus, kaki kiri melangkah, dosanya dihapus. Kaki kanan melangkah, derajat dinaikkan, kaki kiri melangkah, dosanya dihapus. Maka bersyukurlah ibu bapak yang rumahnya jauh dari masjid, tapi sering ke masjid. Ada rumahnya jauh tapi tidak. Bersyukurlah ibu bapak yang rumahnya dekat dengan masjid, terus sering ke masjid. Syukur, sama-sama bersyukur. Dan biasanya kalau dekat dengan masjid lebih sering ke masjid, harusnya supaya ngalahi yang jauh dari masjid langkahnya. Kalau ibu bapak kok dekat dengan masjid supaya langkahnya makin banyak, sampai masjid ada muter dulu gitu ya. Kan maksudnya harus begitu, tapi apa? Sering, khususnya untuk sholat 5. Yang ketiga kata Rasulullah, wantidhar sholati ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Kayak gini nih, Bapak, ini kan intidhar sholat, nunggu isya apa tadi? Nunggu isya apa tadi? Apa nunggu snack toh? Nunggu isya toh? Nah, ini namanya intidhar sholat, menunggu sholat ba'da sholat, setelah sholat, dalam keadaan berwudhu lagi, luar biasa. Fadzalika ribat. Ini kata Rasulullah, pahalanya seperti ribat. Apa itu ribat? Ribat itu berjaga-jaga di jalan Allah saat perang. Kalau ada orang perang, musuh perang, yang jaga-jaga itu, apa namanya, nyurosah, jaga, itu ribat. Nah, pahala ribat tidak lain adalah surga. Tidak lain tidak bukan kecuali adalah. Maka ibu bapak saat ini berada di masjid menunggu sholat isya. Ini bagian dari ribat. Ini pahalanya besar. Derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu. Maka sering-seringlah kita menunggu sholat setelah sholat. Yang paling mudah kan maghrib isya. Waktunya. Kalau isya apa subuh, Pak? Luar biasa temperatur. Subuh ke zuhur luar biasa juga. Nah, kalau isya, maghrib isya waktunya sempit dan rata-rata kita sudah tidak punya aktivitas kerjaan apa-apa. Maka kita gunakan untuk apa? Ribat, menunggu sholat ba'da sholat. Allah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu poin pertama dalam hadis ini, at-tuhuru satrul. Bersuci, kesucian itu adalah sebagian dari. Maka agama kita sangat menjunjung kesucian, menjunjung tinggi kebersihan. Dalam hal kebersihan atau kesucian, para ulama sering mengatakan sama, tapi juga ada yang mengatakan beda. Kalau kita sholat itu syaratnya suci, tidak bersih. Karena bersih belum tentu suci, tapi suci pasti bersih. Ya, belum tentu suci. Ibu bapak di sawah kena lumpur sawah itu,
suci, Pak. Ya, dengan wudhu air banjir itu loh. Ada banjir, airnya yang kotor itu dipakai untuk bersuci, boleh enggak? Boleh. Katanya kayak enggak bersih. Allah Allah. Kalau sebagai syarat untuk sholat adalah suci, suci dari hadas maupun najis. Poin yang kedua, walhamdulillahi tabla'ul mizan. Walhamdulillahi tabla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tabla'ani ma baina as-sama'i wal ardh. Alhamdulillah memberatkan, memenuhi timbangan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ucapan alhamdulillah akan memenuhi dan membuat berat timbangan kebaikan bagi yang mengucapkannya pada yaumul zana. Kita yakin Bapak Ibu bahwa nanti di akhirat kita akan menjumpai namanya yaumul zana, hari penimbangan amal baik. Nah, alhamdulillah ini akan memberatkan mizan timbangan kita kebaikan bagi kita semua yang sering mengucapkan alhamdulillah dengan lisan dan hanya dengan lisan, tapi lisan dan hati. Maksudnya adalah begitu besarnya pahalanya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Munawi Allah Ta'ala, beliau mengatakan walhamdulillahi tamla'ul mizan ay sawabul kalimati yang tuha bifardil jismiyah. Beliau alhamdulillahi memenuhi timbangan, yaitu pahala ucapan itu akan memenuhinya dengan cara menjalankan kewajiban perbuatan. Alhamdulillah perbuatan jasmaninya apa? Dengan ucapan zikir kita. Ada ucapan hati, yakini alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, hati yakin, lisan kita melafalkan. Saya dulu pernah punya kiai, setiap saat dan keadaannya dia selalu begini, Pak, ngobrol. Ketika dalam kondisi dia nggak ngobrolnya, sering begitu. Alhamdulillah. Maka harapannya alhamdulillah ini sebenarnya tidak hanya lisan, tetapi harus masuk ke dalam segala pujian. Artinya apa? Kita itu tidak pantas mendapat pujian. Yang mendapat pujian hanya, tetapi yang sering terjadi kesalahan bagi kita semua itu Bapak, ketika kita mengucap alhamdulillah, alhamdulillah sukses, siapa lagi? Nah gitu kan. Berarti kan menunjuk diri, sombong. Alhamdulillah anakku baik-baik, siapa dulu bapaknya? Nah, gitu kan. Itu berarti kan alhamdulillah, tapi nggak nyambung dengan Allah, tapi nyambungnya dengan apa? Kesombongan. Alhamdulillah tadi maknanya sombong, jangan seperti itu. Alhamdulillah maknanya merendah, tawadhu di hadapan Allah Subhanahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Hadis riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, afdhalul dzikri, utama zikir adalah la ilaha wa afdhalud du'ai, dan seutama doa adalah alhamdulillah. Maka para ulama menjadikan mensyaratkan salah satu rukun doa itu adalah alhamdulillah, sholawat gitu ya. Ketika kita berdoa, mulailah dengan alhamdulillah, memuji Allah. Ini adabnya begitu Bapak Ibu. Kalau kita berdoa meminta kepada Allah, mulai dengan memuji nama Allah Subhanahu, dan juga membaca sholawat Nabi Sallallahu Alaihi. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terdiri dari Jabir bin Abdullah mengatakan, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah, yaitu
Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ahabbul kalami ilallahi arba'un. Hadis riwayat Muslim. Ahabbul kalami, kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Kalimat yang paling dicintai oleh Allah arba'un, ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kata Rasulullah, ahabbul kalami ilallah, kalimat yang paling dicintai oleh Allah ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. La yadurruka bi ayyihinna bada'. Tidak masalah ucapan yang mana yang enggak urut enggak apa-apa. Memulai Allah Akbar dulu boleh, la ilaha illallah dulu boleh, subhanallah boleh, alhamdulillah. Kalau mau diurut seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Misalnya. Ini poin yang kedua. Poin pertama tadi at-tuhur, yang kedua adalah zikir. Subhanallah, walhamdulillah. Kalimat ini yang memenuhi antara langit dan mizan timbangan kebaikan bagi kita. Poin yang ketiga, was-sholatu nur. Artinya apa Bapak Ibu? Salat itu adalah cahaya. Salat itu adalah yaitu menjadi petunjuk bagi pelakunya yang menerangi jalan hidupnya kepada kebenaran hidupnya dan meneranginya dari kegelapan. Salat itu menjadi petunjuk bagi pelakunya yang menerangi jalan hidupnya di dunia, menjadi jalan hidupnya, menerangi jalan hidupnya kepada kebenaran di dunia dan menerangi dari kegelapan. Sehingga siapa yang sholat, insya Allah dia ditunjukkan pada kebenaran ini dan dia akan diterangi hidupnya ketika di akhirat. Para ulama telah banyak memberikan syarah atas maksud ucapan ini. Syekh Ismail bin Muhammad misalnya, dia mengatakan, yastaniru biha qalbul mu'min fid dunya wa rubbama yanzuru ala wajhil biha fatakunu lahu nuran fi dhulumati yaumal. Hati seorang mukmin menjadi terang di dunia karenanya. Bisa jadi akan nampak pada wajahnya yang bercahaya dan dia juga cahaya yang meneranginya di kegelapan hari. Kita yakini bahwa sholat yang kita dirikan, sholat yang kita tegakkan punya nur, cahaya kita di dunia. Jika di dunia maksudnya apa? Menerangi jalan menerangi jalan kehidupan kita pada kebenaran, dan yang kedua menerangi kegelapan di akhir. Dan juga nanti kata Rasulullah, orang yang terbiasa sholat punya wudhu, nanti wajahnya akan cahaya bersinar dan bisa dilihat, bisa diidentifikasi oleh Rasulullah SAW. Inilah umat, ini umatku. Karena apa? Dari bekas wudhunya yang digunakan untuk sholat adalah cahaya. Karena sholat memberikan petunjuk kepada kebenaran sebagaimana cahaya yang meneranginya, atau karena sholat merupakan sebab untuk mendapatkan penghormatan bagi cahaya pengetahuan. Katakan oleh Imam Al-Nawawi. Yang terakhir, Syekh Abdul A'la Al-Mubakkuri beliau mengatakan, sholat adalah cahaya. Maknanya adalah sholat menjadi penghalang dari berbagai maksiat, mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan kebenaran. Sampaikan oleh Syekh Abdul A'la Al-Rahimahullah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan informasi kepada kita bagaimana fungsi sholat dalam kehidupan kita. Sehingga salah satu yang sangat masyhur kita kenal, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan ini yang
yang disampaikan oleh Syekh Abu A'la Al-Mabarakfuri rahimahullah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut yang keempat, was-shadaqatu burhan. Ini apa Bapak Ibu? Sedekah itu adalah buktinya pengorbanan. Siapa yang cinta harus berkorban. Orang berkorban itu dengan mengeluarkan yang dia punya. Maka sedekah nyata keimanan kita. Yaitu bukti atas keimanan pelakunya. Sebaliknya orang yang bakhil dari sedekah merupakan bukti lemahnya iman. Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala menjelaskan, was-shadaqatu burhanun hujjatun daliyatun ala imani sahibuha. Sedekah adalah bukti, yaitu hujjah atau bukti yang besar atas keimanan pelaku. Sehingga beliau mengatakan ada kaitannya keimanan seseorang dengan sedekah. Semakin besar keimanan seseorang, maka semakin dia istiqomah dalam sedekah. Sedekah itu kan tidak besar, tapi apa? Ikhlas dan pengorbanan. Jadi dua hal yang harus kita lakukan menjadi indikator sedekah kita bagus. Yang pertama adalah tingkat keikhlasannya, yang kedua tingkat pengorbanan. Semakin ikhlas dan semakin berkorban sedekah, insya Allah semakin memberikan dampak yang besar sebagai bukti nyata keimanan. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lihat penjelasan para ulama tadi, maka makna sedekah dalam konteks hadis ini hanya terbatas pada pengeluaran harta untuk sebuah kebaikan dengan niat dan ridho Allah. Maka sedekah itu maknanya lebih umum. Segala bentuk pembenaran terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka sedekah itu bisa materi maupun non materi. Tetapi kalau hanya materi, harta itu namanya infak. Ada infak, ada sedekah. Infak itu bagian dari sedekah. Infak itu bagian dari sedekah. Sehingga ketika orang berinfak, itu bagian dari sedekah. Sehingga kalau seseorang tidak punya harta untuk diinfakkan, maka tetap bisa sedekah. Kenapa? Senyum, sedekah, memikirkan jalan, sedekah, membantu saudaranya menaikkan barang ke kendaraannya, sedekah. Bahkan kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, sedekah. Siapapun bisa bersedekah membuktikan keimanannya meskipun tidak dengan materi. Tetapi barang siapa yang punya materi, harta benda, maka dia harus melakukan itulah keutamaan yang diberikan kepada orang yang kaya bersedekah dengan yang non materi maupun yang materi. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Masih ada poin berikutnya, sabar, Quran, yang insya Allah bisa dilanjutkan atau dibaca. Jadi saya berikan ini, saya rangkum, baca kaitannya dengan syarah hadis Arba'in An-Nawawi yang kedua. Ya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, sudah bisa kita cukupkan pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa WhatsApp dan lain sebagainya. Nanti ini bisa ditanyakan. Demikian yang kami sampaikan pada kesempatan sore malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa senantiasa melaksanakan ilmu yang sudah kita dapatkan tadi, yakni berbagai macam kebaikan kepada kita, tahur, kemudian zikir, subhanallah, alhamdulillah, kemudian ada sholat, kemudian sedekah, sabar, dan mudah-mudahan semua menjadi aktivitas kita yang menjadikan kita tinggi derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita.
dan kami sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu bikum. Assalamualaikum